Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang uji Bartlett. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ceria Putri Pratami dengan NIM 119111301. Yang kedua, Riniati Saragi, saya sendiri dengan NIM 119111306. Yang ketiga, Yosia Karunia Aritonang dengan NIM 119111304. Yang keempat, Nurul Putri Haryanti dengan NIM 119111308. Yang kelima, Julfa Alifa Asap dengan NIM 1904938. Dan yang keenam, Sari Indah dengan NIM 119111301. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang uji Bartlett, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah statistik. Selamat menonton! Uji statistik Bartlett adalah uji yang didasari pada varians dari data-data yang berukuran besar, sehingga akan diuji kebebasan antara varians pada masing-masing sampel. Hal ini sudah dikaji terlebih dahulu oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan mengasumsikan bahwa varians data di antara sampel atau kelompok adalah sama. Menurut Snedeker Cochrane 1983. Untuk itu dibuat hipotesis awalnya adalah seluruh varians pada masing-masing variabel adalah sama dalam populasi. Dan hipotesis alternatifnya atau hipotesis lawannya yaitu paling tidak ada satu varians yang tidak sama, maka hipotesis awal ditolak. Uji ini didasarkan pada statistik yang sebaran penarikan sampelnya memberikan nilai-nilai kritik yang pasti bila ukuran sampelnya sama, menurut Walpole 1988. Uji statistik Bartlett digunakan untuk menguji apakah K-sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. K-sampel bisa berapa saja, karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2. Varian yang sama di seluruh sampel disebut homoscedasty atau homogenitas varians. Langkah-langkah dalam uji Bartlett. Yang pertama ada merumuskan hipotesis dalam uji Bartlett. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan X2 tabel. Dan yang ketiga, menguji statistik uji. Dan yang keempat, membuat keputusan dengan kriteria. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara menghitung data dari kelima data ini, apakah dia bersifat heterogen atau homogen. Nah, yang pertama-tama itu kita menghitung varian dari setiap masing-masing kelompok data. Nah, bagaimana cara menghitung varian? Nah, kita menggunakan rumus. Nah, di sini saya sudah sediakan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dibagi N dikali N min 1. Nah, ini contoh data dari data kelompok 1. Nah, kita akan mencari nilai kuadrat, kemudian nanti kita dapat nilai total. Jadi ada nilai total dari X dan nilai total dari nilai X kuadrat. Nah, langsung saja kita ke rumusnya, yaitu di sini. Nah, N itu sama dengan jumlah data. Nah, jumlah datanya tadi ada 8. Sigma XI kuadrat adalah sigma dari X kuadrat atau total dari X kuadrat, yaitu
928,877 dikurang sigma X adalah 847 dikuadratkan dibagi N dikalikan N-1. Nah, N-nya tadi 8, sehingga dapat nilai variannya yaitu 457.27. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung varian dari data kelompok 2, 3, 4, dan 5? Nah, itu sama saja seperti cara kita menghitung nilai varian dari kelompok 1. Setelah itu, kita susun nilai tersebut ke dalam tabel. Nah, di sini ada sampel, kemudian derajat bebas, varian, derajat bebas dikali varian, log dari varian, derajat bebas dikali log varian. Nah, kalau varian yang ini adalah varian yang telah kita hitung tadi dari varian masing-masing kelompok. Nah, derajat bebas varian itu sama dengan derajat dikali varian, jadi 7 dikali 457.27 sama dengan 3200.89. Log dari varian 457 sama dengan log varian 457.27. Log dari varian 457.27 log dari varian 2.66 derajat bebas log varian dikalikan, nah dapatnya 1862. Kemudian semuanya ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kemudian kita masuk. Setelah semua dijumlahkan, setelah itu kita menghitung varian gabungan. Nah, rumusnya itu seperti yang teman-teman dapat lihat di bawah ini. Sigma derajat bebas dikali varian dibagi sigma derajat bebas. Derajat bebas dikali varian itu sigmanya 13763.26. Jumlah dari derajat bebasnya tadi adalah 35. Jadi dapat varian gabung derajat bebas dikali varian itu sigmanya 13763.26. Jumlah dari derajat bebas tadi kan 35. Jadi dapat varian gabungannya yaitu 393.236. Kemudian setelah itu kita cari nilai log varian gabungan log dari 393.236 yaitu sama dengan 2,59. Kemudian kita menghitung nilai satuan Bartlett. Nah, rumusnya itu yaitu sigma derajat bebas dikali log dari derajat bebas gabungan sigma derajat bebas, yaitu ada 35 dikali log dari varian yaitu 2,59, maka hasilnya sama dengan yaitu 90.81.
Nah, kemudian kita mencari nilai dari C kuadrat hitung. Nah, yaitu rumusnya ln 10 dikali B derajat bebas log varian, yaitu sama dengan 2,3 dikali 90,81 dikurang 90,86, hasilnya yaitu 0,58. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai C kuadrat tabel. Nah, kita ambil 15% dengan derajat bebasnya K dikurang 1. Nah, kelompoknya tadi itu yaitu ada 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, teman-teman dapat melihat di chi-square table, dilihat di bagian 0,05, derajat bebasnya 4, dapatlah dia 9,488. Karena chi-square hitung dengan chi-square tabel lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa sampel dari populasi tersebut bersifat homogen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana mengukur homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Yang pertama yaitu kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya memakai grup, yaitu grup 1 dan 2, kemudian nilai pretestnya tertera sebagai berikut. Setelah itu kita copy datanya. Setelah kita copy, kita buka aplikasi Zamovie. Terlihat di atasnya ada variabel A, B, dan C. Kemudian variabelnya A kita ganti menjadi grup. Dengan measure type-nya kita pakai nominal saja karena dia grup 1 dan grup 2. Kemudian untuk B-nya kita ganti menjadi nilai pretest untuk data variabelnya. Kemudian measure type-nya kita ganti menjadi continuous. Yang untuk C-nya kita hapus karena kita hanya menggunakan 2 kolom saja. Setelah itu data yang tadi kita copy kita tekan ke sini. Setelah itu klik analisis, kemudian klik ANOVA, klik ANOVA lagi, kemudian nilai pretestnya kita masukkan ke dependent variable. Grupnya kita masukkan ke fixed factor. Kemudian kita klik assumption check. Selanjutnya kita klik homogeneity test, kemudian normality test, dan Kiki float. Maka di sampingnya itu akan tampil seperti di layar tersebut. Jika sudah, untuk melihat homogenitasnya kita lihat pada tabel homogeneity of variance test, dan yang kita lihat adalah nilai P-nya. Karena data tersebut nilai P-nya lebih besar daripada 0,05, maka kedua data tersebut disebut homogenitas. Sekian dari hasil video pembelajaran tentang uji Bartlett dari kelompok 3. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalangan mahasiswa. Dan jika ada tutur kata atau kesalahan di dalam video, kami meminta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.